Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Dalam kesempatan kali ini saya Ilyas akan menceritakan kisah perjalanan seorang yang disebut sebagai Nyai Maharani. Kita sebut saja Nyai. Dalam menempuh ilmu spiritualnya untuk menguasai sebuah ilmu warisan leluhur yang bernama ilmu Alkar Pasandana, yakni ilmu penakluk semua binatang buas se-Kalimantan Borneo. Dalam penempuhannya menguasai ilmu tersebut hingga kejadian di luar nalar yang dialaminya, dan hal ini sangat seru sekali untuk saya ceritakan dan sahabat simak. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat horor yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Kisah ini berawal dari ketertarikan Nyai kepada ucapan gurunya. Bila kau berhasil, artinya bertahan hidup selama 40 hari tanpa makan dan hanya minum air sungai, kau akan menjadi wanita sakti mandraguna, menjadi pemilik ilmu linuwih warisan leluhur Alkar Pasandana, ilmu penakluk semua binatang buas sepulau Kalimantan Borneo, kata guru spiritual Nyai. Ki Mandang Bangkara berusia 69 tahun, satu-satunya pemegang ilmu warisan leluhur Alkar Pasandana yang masih hidup. Ilmu penakluk binatang buas ini hanya ada 114 orang sepulau Kalimantan. Ada 15 di Pontianak, 30 orang di Banjarmasin, 50 di Tenggarong, 2 di Samarinda, 5 orang di Tarakan, 2 di Bontang, 8 di Sangatta, dan 2 di Palangkaraya. 113 diantaranya sudah meninggal dan sebagian mukso lenyap ke Laut Selat Makassar. Ki Mandang Bangkara adalah satu-satunya pemegang ilmu gaib warisan leluhur itu yang tersisa. Sebagai wanita berdarah Alkar Pasandana, Nyai berhak untuk mewarisi ilmu mandraguna ini demi manusia dan kemanusiaan. Ki Mandang Bangkara adalah adik kandung Ki Basuna Karna yang juga pengamal ilmu Alkar Pasandana, yang tidak lain adalah ayah kandung Nyai sendiri. Ayahnya Mukso menghilang di Laut Selat Makassar pada bulan Oktober tahun 1987 silam, saat Nyai baru dilahirkan oleh ibunya, Siswa Maharani. Pada saat itu Nyai mengatakan tekadnya untuk mempelajari ilmu warisan keluarga ini. Ibu Nyai menantang keras dan berkata, "Ilmu itu bukan sembarangan, anakku. Ilmu itu sangatlah berat dan hanya diamalkan oleh kaum laki-laki. Kamu diwajibkan untuk puasa selama 40 hari di Sungai Mahakam dan tidak boleh makan apapun selain meminum air sungai yang kotor." Suatu malam saat Nyai pamit untuk mendalami ilmu itu melalui Ki Mandang Bangkara, yang merupakan pakte Nyai sendiri, yang bermukim tidak berapa jauh dari rumah mereka di Pasir Merah, Samarinda. Setelah mengetahui bahwa tekad Nyai sudah bulat, ibu Nyai akhirnya mengizinkan juga. Ibu hanya bisa berdoa meminta kepada Allah Sang Khalik agar usahamu sukses dan kau selamat dari mara bahaya, pesan ibu Nyai kepada dirinya. Nyai adalah anak tunggal dari perkawinan ayah dan ibu. Ketika masih hidup, ayah Nyai melakukan vasektomi setelah Nyai lahir. Salah satu syarat dari ilmu warisan leluhur ini adalah harus melakukan vasektomi sebelum bertapa. Sedangkan
untuk perempuan harus melakukan suntik kebiri, tidak boleh punya syahwat selama bertapa, dan tidak boleh membuka mata walaupun apa yang terjadi. Maka itu selama 40 hari pelaku tapa memejamkan mata, dan jika turun ke sungai untuk minum haruslah meraba-raba, tidak diperbolehkan melihat dengan mata telanjang. Maka itu selama tapa Nai hanya bisa mendengar suara auman harimau, suara endusan buaya mahakam, suara berisik bekantan, dan bau amis ular sanca raksasa. Semua jenis binatang buas mendekati Nai, mengganggunya saat bertapa. Tapi sebagai bertapa sejati, Nai tidak boleh terganggu oleh hal semacam itu. Nai harus memejamkan mata dan bersila di atas akar kayu roboh di ujung Sangsanga, perbatasan dengan Laut Selat Makassar. Setelah total 40 hari Nai bertapa, dalam keadaan tubuh berlumut, Nai menerjunkan dirinya ke sungai. Puluhan ekor buaya buas telah menanti Nai di dalam sungai, dan Nai digendong menuju Samarinda, menemui ibunya di Pasir Merah. Buaya berenang menjadikan diri mereka bagaikan perahu. Nai duduk di atas salah satu buaya yang paling besar bernama Bidar, sementara yang lainnya berjumlah 15 ekor mengawal Nai dari kiri dan kanan menyusuri sungai Mahakam. Bidar ternyata pemimpin dari semua buaya yang ada di Kalimantan. Dia memberi hormat kepada Nai dan meminta perintah kepada Nai. Setiap Nai membutuhkan pertolongannya, Nai diajari bahasa buaya oleh Bidar, dan sekarang ini Nai sudah bisa berbicara dengan semua buaya yang ada di negeri ini. Ibunya Nai senang sekali ketika Nai pulang dengan selamat. Ibu selalu berdoa untuk keselamatan itu, dan mereka dapat berkumpul lagi dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah, pertapaanmu selesai dan kau kembali ke rumah dalam keadaan utuh, ujar Ibu Nai sambil meneteskan air mata. Kata Ibu Nai, banyak sekali pelaku pertapa di Kalimantan yang mati saat melakukan ritual tapa itu. Bahkan banyak pula yang justru dimakan buaya, jadi buntung, kehilangan kaki, dan kehilangan anggota badan yang lain karena tidak lulus ujian. 2 hari setelah Nai berada di rumah, di dekat rumah Nai ratusan bekantan yang datang untuk memberi hormat. Semua bekantan itu datang membawa banyak buah-buahan yang segar dan enak dimakan. Semua bekantan meminta tugas darinya. Mereka bersedia diperintahkan seberat apapun apabila Nai memberikan perintah. Ular sanca, ular kobra, dan semua jenis ular yang buas datang pula ke rumah Nai, meminta tugas dan mengharap Nai bicara kepada mereka. Yang membuat Nai bingung, harimau pohon yang langkah juga datang meminta tugas dan memberi hormat kepadanya. Padahal harimau pohon berbintik-bintik itu sudah sangat langka di Kalimantan Timur, bahkan pernah dinyatakan punah. Ternyata semua hewan yang datang itu bukanlah hewan biasa. Semuanya adalah hewan gaib, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat keberadaan mereka. Hanya Nailah yang mampu melihat, dan juga pengamal ilmu lain, orang-orang yang punya ilmu pusaka Linuwih, dan orang-orang sakti mandraguna. Kata guru Nai Ki Mandang Bangkara, pria berumur yang juga masih paman Nai. Setelah ilmu Al-Karpasandana Nai kuasai, tiba-tiba ujian berat datang kepadanya. Beberapa anak kecil di Bontang dimakan buaya,
dan Nai diminta menangkap buaya yang memakan anak-anak itu. Yang meminta Nai adalah gurunya, yaitu Ki Mandang Bangkara. Cepatlah pergi ke Bontang pakai ilmu sirap. 10 menit terbang sepanjang 100 km. Bantu tertibkan buaya di sana agar tidak boleh memakan manusia lagi. Bila dia masih makan, bunuh saja mereka. Tancapkan kukumu yang sudah berisi racun gaib, kata paman Nai tersebut. Setelah diajari paman, Ki Mandang Bangkara terbang. Nai tiba-tiba melesat cepat di udara dan terbang dengan cepat menuju Bontang Kuala, tempat buaya-buaya pemakan manusia. Nai disambut kepala desa dan camat setempat. Nai lalu terjun ke rawa danau air laut yang tidak berapa jauh dari Bontang. Nai panggil buaya yang memakan orang dan dia datang dengan mata menangis. Perutnya buncit karena berisi anak kecil yang sudah dimakannya. Buaya itu langsung dibunuh dengan kuku Nai dan perutnya Nai sobek untuk mengeluarkan mayat anak kecil yang bernama Irman, anak tunggal Sudina, warga Satimpo, Bontang Utara. Sudina, istri dan keluarganya semua menangis histeris melihat Irman yang sudah terpotong-potong 8 bagian. Kaki, tangan, kepala sudah saling terpisah antara satu sama yang lain. Nai sangat bersedih melihat keadaan itu dan Nai kemudian memberikan sejumlah uang kepada mereka. Uang itu Nai ciptakan dari beberapa lembar daun nangka dan jadilah uang berjumlah ratusan juta untuk mereka gunakan. Ilmu uang gaib yang benar-benar bisa digunakan itu Nai pelajari dari pamannya. Ada mantra tertentu untuk merubah daun menjadi uang bila terdesak. Dengan uang gaib itu, Nai dan paman dilarang sembarangan. Tidak boleh untuk kekayaan diri dan mereka harus tetap hidup sederhana. Semua buaya di daerah Bontang Kuala bersujud dan meminta ampun. Bahkan mereka bersumpah untuk tidak mengganggu manusia lagi. Camat dan kepala desa bersenang hati dan lebih tenang karena belakangan tidak ada lagi korban manusia ditangkap buaya. Karena melihat keberhasilan ini, kecamatan warga Bontang yang sakit meminta air jampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. Alhamdulillah, karena pertolongan dan ridha Allah, Nai pun bisa menyembuhkan semua penyakit termasuk penyakit berat yang sudah divonis tidak bisa sembuh lagi. Nai diberi banyak uang, tapi semua pemberian itu tidak boleh diterima sendiri, melainkan Nai sumbangkan kepada anak yatim, orang jompo dan orang-orang miskin. Semua panti asuhan didatangi dan diminta nomor telepon untuk diberi sumbangan tetap. Tidak kurang dari 1000 anak yatim di Kalimantan Timur sekarang menjadi anak asuhnya yang diberi santunan rutin setiap bulan. Sekarang ini rumah Nai banyak didatangi oleh orang-orang yang minta tolong disembuhkan. Nai katakan semua ini bukan kemampuannya yang menyebabkan. Semua kesembuhan itu kita mohonkan kepada Allah. Hanya ridho Allah atas kehendaknya lah yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Nai hanya meminta dan berdoa kepada Allah, selebihnya Allah yang menentukan, kata Nai, di mana memang begitulah adanya. Selain penyakit, banyak pula yang minta dijampi-jampi untuk usaha dan belakangan maju di pilkada, tapi dalam pilkada itu Nai dilarang untuk memegang banyak orang, sebab yang jadi itu hanya satu pasang. Dan siapa yang datang pertama kali, calon itulah yang harus dijadikan. Yang belakangan datang kesalahan sendiri karena terlambat. Nai tidak bisa lagi menolong. Pada tanggal 33 Agustus 2012 lalu, Nai berangkat ke Korea Selatan.
Nai tinggal di Itaewon dan praktek membantu orang di kota Seoul. Beberapa dokter senior dan rumah sakit setempat meminta Nai turun tangan mengobati pasien yang sudah divonis mati. Alhamdulillah, sudah puluhan yang bisa diselamatkan dan Nai belum boleh pergi dari Seoul hingga sekarang. Di Kedutaan Indonesia Seoul, Nai diundang beberapa kali untuk memberikan testimoni soal keilmuan supranatural. Nai menggambarkan sejarah dan keampuhan dari ilmu Alkar Pasandana. Semua staf kedutaan dan pekerja Indonesia di Seoul datang dan tekun mendengarkan ceramah ini. Mereka tersentak mendengar cerita pertapaan Nai selama 40 hari di tepi sungai Mahakam dan tidak makan selama itu. Mereka juga tidak habis pikir bagaimana selama 40 hari mata Nai terpejam dan hanya mendeteksi alam sekitar dengan indera pendengar dan peraba, mulai dari tangan, kaki, leher, dan juga seluruh anggota badan. Seorang pemuda dari Jawa bernama Hartanto berusia 39 tahun, pekerja pabrik mobil Hyundai di Korea Selatan, berusaha menguji ilmu Nai dengan ilmu yang dikuasainya dari Klaten, Jawa Tengah. Anak desa Manis Renggo, Klaten Utara ini menguasai ilmu Gambita Widya, ilmu kebal tubuh dan panglimunan, di mana dia bisa menghilang tak terlihat oleh manusia dan mampu menembakkan racun dari jarak jauh. Karena engkau menjual, aku mau beli, kata Nai dalam arena seminar kedutaan. Perang ilmu pun tidak terhindarkan. Hartanto menembakkan racun dan Nai terkena. Beberapa saat tubuhnya lunglai dan Nai terjatuh pingsan. Begitu Nai siuman, Hartanto membantu Nai dengan air putih jampi-jampinya. Badan Nai akhirnya mulai enakan dan Nai mampu berdiri. Hari itu Nai dipermalukan oleh Hartanto dengan ilmu sakti mandragunanya, dan Nai anggap hal itu sebagai ujian terberat sebagai pengamal ilmu waris Alkar Pasandana. Nai merenung lama lalu berkomunikasi gaib dengan paman Ki Mandang yang sedang berada di Jakarta. Ki Mandang mengajak Nai untuk bersabar dan dia memberikan mantra baru penakluk ilmu besar yang dikuasai oleh Hartanto, pekerja pabrik mobil merek Hyundai tersebut. Setelah menghafal mantra-mantra sakti mantraguna pemberian baru dari paman, Nai langsung mengundang Hartanto untuk pergi ke pelabuhan laut Kemposan untuk kembali berhadapan di situ. Entah mengapa belum sempat 10 menit mereka tarung kekuatan ilmu gaib. Hartanto lalu oleng dan terjebur ke dasar laut, lalu dimakan buaya laut. 5 ekor buaya langsung menelan Hartanto dan pria sombong itu mati mendadak dengan tubuh terjabik-jabik oleh gigitan buaya laut Korea Selatan. Secara diam-diam dan tidak terpantau media, jenazah Hartanto dibawa pulang ke Klaten dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Manis Renggo. Kang Mas kandungnya Indro Haryadi datang ke Seoul menemui Nai. Selain bekerja di Korea Selatan sebagai pendatang baru, Indro juga datang untuk membalas dendam kematian adiknya. Dia tahu bahwa Hartanto mati saat tempur dengan Nai dari guru spiritualnya di Klaten, Kanjeng Gusti Abimanyu Nugroho yang sakti mantraguna. Indro Haryadi ternyata berilmu lebih tinggi dari adiknya. Dia mampu terbang dan mampu tidur di dasar laut selama berhari-hari, mampu bernafas seperti ikan melalui insan.
Indro juga mampu masuk ke perut gunung dan meledakkan gunung batu dengan kekuatan ilmu sakti mandragunanya. Karena Nai bakal kalah, Nai lalu menyerah dan meminta maaf kepada Indro Haryadi atas kematian adiknya. Karena tahu bahwa adiknya yang sombong mencelakakan Nai di depan umum lebih dulu, maka Indro Haryadi pun akhirnya memahami dan mengajak Nai bersahabat baik. Beberapa pekan lalu, tanggal 6 November 2012, hari Selasa Wage, Nai melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Indro Haryadi di muka penghulu Islam di Ichiro Hotelot, Seoul Tengah. Kini mereka berdua bersama-sama buka praktek di Someang Hill, menolong orang-orang berpenyakit berat seluruh Korea Selatan. Karena siang hari masih bekerja di pabrik mobil Daewoo, Indro Haryadi hanya praktek di malam hari, sedangkan Nai praktek di siang hari. Sementara di malam hari, Nai bermain piano di bar Gradion Cafe di kawasan Bailonghyong. Sejak SMA di Samarinda, Nai belajar main piano dan menyanyi dengan Ibu Sudiatsi, guru akademi musik yang belakangan tinggal di Samarinda. Setiap malam, Nai membawakan lagu-lagu barat di top 100, top 100 di cafe itu, di mana setiap malam bar itu didatangi oleh orang dari Amerika dan Eropa, bule-bule yang bermukim di kota Seoul. Pada saat Nai menyanyi dan bermain piano, Nai bekerja layaknya seorang profesional musik, lebih terlihat sebagai musisi ketimbang seorang dukun. Tapi malamnya pasti menyanyikan lagu kesukaannya, yaitu lagu New York. Dan Nai mengaku bahwa menjadi musisi lebih enak dan nyaman, sebab musisi banyak temannya, sedangkan menjadi dukun banyak musuhnya. Banyak jurik yang menyerang. Banyak orang-orang yang ahli bidang keilmuan mistik yang gemar menguji ilmunya, termasuk Indro Haryadi yang sekarang sudah menjadi suaminya Nai. Demikian kisah yang saya ceritakan dalam kesempatan kali ini. Jika sahabat suka dengan cerita ini, silakan tekan like, share ke media sosial yang sahabat miliki, dan juga subscribe ya channel saya ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton video saya ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dan banyak rezeki yang berlimpah penuh keberkahan. Amin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.